Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada. Selamat datang. Ini adalah debut pertama kita episode 1 Piano Cast. Kali ini kita ada 10 anggota kelompok yang masing-masing mau jelasin ke kita nih topik hari ini, yaitu adalah manifesting positive things in life. Widih, jujur gue nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, nggak tahu artinya apa. Tapi mungkin salah satu dari kalian nih ada yang bisa jelasin ke gue. Oh, waduh. Manifesting positive things in life ya. Manifest menurut saya lumayan kata yang kuat ya. Manifest itu proses di mana seseorang mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kan? Jadi menurut saya ini proses manifesting positive things in life ini maksudnya tuh seseorang ingin mewujudkan hal-hal positif dalam hidup mereka. Jadi Oke, jadi intinya cara-cara kita mewujudkan hal positif di hidup kita ya. Oke, mungkin kan ada 9 orang lah kurang lebih ya dari kalian nih. Mungkin kalian ada yang tahu nggak sih apa itu manifest? Kan tadi udah dibilang Darren katanya manifest itu kata yang berat. Silakan salah satu. Mungkin dimulai dari Tasya deh, boleh silakan. Oke, manifest itu kan artinya mewujudkan ya. Jadi itu kayak untuk mewujudkan sesuatu itu pasti ada step-stepnya dong. Nah, step pertama itu pasti itu harus memahami diri kita sendiri, understand yourself. Kenapa? Karena sebelum kita setting goals, kita tuh harus tahu dulu nih, harus kayak harus punya waktu untuk memahami diri kita sendiri gitu. Karena kayak goals yang ingin ditetapkan itu harus benar-benar sesuai sama apa yang kita mau gitu loh. Goals itu tuh punya kalian juga gitu. Jadi cara buat memahami diri sendiri itu ya salah satunya dengan spend time untuk self reflecting, terus juga kayak tanya ke diri sendiri kita tuh maunya apa sih gitu kan. Terus juga kalau bisa apa sih ya, mengumpulkan semua mimpi ataupun goals sebelum kita tuh kayak ke-influence sama social expectation gitu atau kayak sama dunia luar gitu. Jadi sebelum kita menyeting goal, kita juga harus memahami dulu diri kita sendiri gitu. Deh, Wim. Wow, keren sih penjelasannya. Jadi mau kemanapun, kapanpun kita harus mulai dari diri kita dulu ya. Apalagi tentang manifest nih. Ya, oke. Itu sih untuk Tasya ya. Guys, jangan lupa silakan di like video ini juga. Kalau menurut kalian setuju mungkin dengan apa yang diomongin dari masing-masing dari kita nih. Mungkin tadi kita udah ada Tasya. Next, silakan Destiny. Bisa jelasin apa itu dari kata manifest. Oke, kalau misalnya menurut aku sendiri sih, aku udah cukup, udah oke ya sama arti-arti manifest yang udah dibilang sama Darren dan Tasya. Aku cuma mau tambahin sih kayak the way to really manifest positive things in life tuh kayak gimana. And for me itu tuh kayak first tuh kita harus beneran remove all limiting and negative thoughts as much as possible. Maksudnya tuh ini kayak berarti kata kalau kita mau kehidupan kita yang ke arah lebih positif dan happy, pertama-tama tuh kita harus banget ya kayak percaya and really believe the fact that kita tuh bisa positif and the goals we set itu bisa kita reach. Nah, kayak as manifesting itu kita udah tahu pada dasarnya kan itu kayak mewujudkan sebuah pikiran, gagasan atau harapan begitu. Jadi kalau misalnya mau direalisasikan, maka pastinya sebelum kita bisa berhasil manifesting positive things in life, kita harus pertama memikirkan hal-hal yang positif gitu dulu agar kita tuh bisa percaya itu kan kita pasti percaya ini akan tercapai gitu ya. Jadi if kita limit our thoughts and kalau kita mengarahkan pikirannya kayak yang negatif-negatif dengan contoh emang aku kan orangnya udah kayak gini, udah nggak bisa diubah. Kayak that's the thing that is holding ourselves back from truly manifesting positivity. Menurut aku sih kurang lebih begitu ya. Setuju banget sih, setuju. Karena kalau kita udah berpikir bahwa kita akan jelek, itu bakal nggak sengaja keimplementasi juga ke dunia nyata. Setuju banget. Tadi kita udah ada Tasya juga ngomong diri sendiri kita dulu. Lalu ada Destiny yang udah ngomong bahwa kita harus berpikir positif. Ya, mungkin next bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Kalau tadi Darren udah ngomong tentang manifest. Silakan. Waduh, terima kasih ya untuk memberikan saya kesempatan untuk bicara. Menurut saya salah satu dari step untuk manifest positive things in life tuh bahwa kamu tuh harus jelas terhadap apa yang kamu mau dan be clear about what you want.
in life, right? Itu maksudnya tuh kan kita belajar nih, salah satu value dari change itu communication, kan? Communication ini tuh tidak hanya apply, tidak hanya untuk orang lain, kan? Communication ini juga penting untuk terhadap diri sendiri. Misalnya, kamu mau makan dan mau minta orang untuk belikan makanan, kan? Misalnya, oke, pertama, mau makan apa? Misalnya ayam, oke, ayam. Dari mana ayamnya? Kan? Bisa KFC, bisa McDonald's, ada banyak option, gitu kan? Jadi, communicating apa yang kamu mau secara jelas, secara detail itu bagus, kan? Ini tidak hanya hal-hal kecil, ya, kayak makan, minum, tapi juga hal-hal besar. Misalnya, kamu pada masa depan mau jadi dokter, kan? Oke, mau jadi dokter. Bagaimana mau jadi dokternya? Masuk sekolah berapa tahun, selesai SMA, kuliah. Kuliah mau berapa tahun? Nah, setelah selesai kuliah, kamu tahu basics. Habis itu sekarang specialization-nya mau di mana? Mau jadi surgeon, mau jadi dokter spesialis telinga, kan ada banyak option. Jadi dengan jelas, kalau kamu tidak jelas, kamu palingan tahu destinasi kamu mau kemana. Oke, saya mau jadi dokter. Tetapi jalannya kamu masih belum tahu. Kan kalau kamu tidak tahu jalan, gimana bisa sampai kepada destinasi? Jadi menurut aku ini halnya sangat penting untuk orang-orang untuk fokus terhadap communication to yourself, not just to others. Wow, penjelasan yang sangat singkat pada jelas. Kita harus tahu tujuan kita dengan jelas ya. Wow. Next, mungkin Ken bisa jelasin apa itu. Silakan. Oke, makasih ya Wim. Jadi kalau gue cuma mau nambahin ini sih, kalau menurut gue kita harus get your ass out there. Yang ini tuh maksudnya kalau ada goals yang kita ingin capai, jangan cuma dipikirin doang gitu. Apalagi dilupain. Coba buat ide dulu, coba buat ide-ide atau goals yang muncul di otak, terus dicatat dulu. Terus kalau ada waktu luang, difilter dari goals-goals tersebut, dipilih mana yang paling utama, terus mana yang bisa dilakuin dalam jangka waktu panjang. Terus ditempel goals tersebut di tempat-tempat yang sering kita lihat, kayak misalkan di depan lemari, atau di depan pintu, dan sebagainya. Nah, tujuannya itu buat supaya kita sehari-hari ngelihat goals tersebut, terus kita menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik dalam hari itu dan untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Itu sih. Oke, jadi kita juga harus nyatet juga apa itu, bahkan di pintu, mungkin jadi wallpaper HP pun bisa ya. Jadi kita suka buka HP itu, mungkin banyak sih cara-cara buat nempel itu biar kita bisa sehari-hari tuh tahu ya kan tujuan-tujuan kita apa. Oke, itu dari Ken. Terima kasih Ken udah jelasin apa ya tadi menurut kamu. Next ada Elvina, silakan bisa menjelaskan. Kalau menurut aku step-nya itu kita harus make a consistent effort ya, karena tanpa konsisten itu kita bukannya mewujudkan tapi malah terbengkalai nanti semuanya. Semisal saja kalau kita itu jarang ngomong di depan publik, tapi kita konsisten untuk mencoba, untuk latihan terus, nanti lama-lama hal itu tuh akan kebiasa di dalam diri kita. Artinya konsisten itu juga bisa membuat diri kita itu semakin biasa. Konsisten memang nggak mudah sih untuk dilakukan, tapi hal ini juga nggak mungkin, bukannya nggak mungkin gitu untuk kita lakukan. Kita pasti bisa kok. Kita harus yakin juga terhadap diri kita bahwa kita itu bisa untuk konsisten melakukan hal tersebut, sehingga nantinya di kedepannya juga kita itu gampang untuk melakukan sesuatu karena kita itu sudah konsisten dari awal. Kalau dari aku sih gitu. Oke, terima kasih. Itu dia penjelasan Elvina. Terima kasih sekali lagi. Kita harus konsisten intinya ya. Oke, next-nya silahkan. Silahkan. Dari siapa? Brandon ya. Brandon, silahkan. Oke, untuk step selanjutnya untuk manifest itu adalah believe in yourself. Jadi apa sih itu believe in yourself? Nah, jadi believe in yourself itu adalah percaya atas kemampuan diri masing-masing. Nah, kita semua tahu kan, kalau ada sikap percaya diri dalam diri kita, maka hidup kita akan menjadi lebih baik.
percaya diri adalah salah satu kunci dari kesuksesan. Namun membuat percaya diri itu sangatlah sulit. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bukan? Nah, hal-hal seperti ini tuh harus kita singkirin. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman yang saya alami saat saya masih SMP. Jadi dulu saya mengikuti lomba basket di sekolah saya, dan pada umumnya sekolah memiliki supporter-supporter yang selalu mendukung sekolahnya. Pada permainan bola basket ada yang namanya free throw. Di sana para supporter tim lain mengharapkan saya untuk tidak memasukkan bola tersebut ke dalam ring. Namun semua itu dapat saya lewati karena saya yakin akan kemampuan basket yang saya miliki. Nah, biasanya kepercayaan diri itu akan muncul kalau kita sudah menguasai materi-materi yang nantinya kita akan bawakan atau gunakan. Dan untuk memiliki kepercayaan diri yang besar, kita harus menyemangati diri kita sendiri, walaupun semua orang sudah meragukan akan kemampuan kita. Kita harus tetap fokus pada menaikkan kepercayaan diri dan berikan diri kita kesempatan untuk bertumbuh dan juga bersinar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu dia dari Brandon. Karena waktunya cukup singkat, bisa sih next Sheila dikasih tahu rangkuman aja cukup. Kalau menurut aku sih kita harus practice positive affirmations ya, karena kan aku rasa manifesting itu semua mulai dari mindset. Mirip sama apa yang Brandon bilang tuh, kita terus confident gitu loh. Itu kita harus belajar buat kayak daripada kita ngekritik dari diri kita sendiri karena kesalahan yang kita udah buat dari sebelumnya, dan kita juga nggak bisa ubah juga kan kesalahan kita. Mending kita belajar dan juga mulai lebih sering kayak say something positive about yourself rather than kayak kasih kritik gitu sih, karena kan semuanya membuat self confidence lebih tinggi aja sih gitu. Thank you. Oke, tadi baru saja Sheila memberi pendapat tentang apa itu manifest. Ya, oke. Untuk next mungkin ada Lin memberi pendapat apa itu artinya dan bagaimana kita bisa tahu. Oke, kalau arti udah jelas ya dari teman-teman. Nah, tapi kalau ada satu step lagi, mungkin kita harus acknowledge dan kayak appreciate the small achievements that we get gitu. Kita harus bersyukur. Kayak nggak harus gede-gede banget kok. Jadi misalnya dari dulu kamu tuh orangnya tipenya yang telat terus, yang nggak pernah aktif di kelompok, terus jadi super duper aktif terus nggak pernah telat, itu aja kita harus sudah bersyukur loh. Itu sebuah change yang sangat bagus. Jadi kita nggak boleh malu-malu juga nih. Terus hal-hal tersebut juga kayak bikin kita seneng. Jadi kayak when you celebrate small wins itu kamu bisa nanti kedepannya bisa dapat sesuatu yang lebih besar ke depannya. Jadi kayak kita itu nggak boleh stres. Kita harus mindful juga nih. Kita harus live in the present sih. Kalau menurut aku sih begitu. Oke, itu dia, kita harus terus improve ya, dan kita harus bersyukur. Next mungkin ada Derry, bisa ngasih tahu kita, berbagi ilmu bersama kita, apa itu manifest menurutmu? Kalau dari aku ya, teman-teman semua kan udah memaparkan step-stepnya. Mungkin yang terakhir itu menurut aku surrounding yourself with the right people ya. I mean like kayak kita jangan lupa juga kalau orang-orang di sekitar kita juga bisa mempengaruhi kinerja kita untuk mencapai apa yang kita mau. Kayak ada kata-kata bilang, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita juga akan ikut wangi. Jadi kayak kita ambil contoh, kalau kita mau sukses, kita berteman dengan banyak orang sukses, mungkin bakal ketularan gitu kan. Ya mungkin dari semuanya udah terpapar, yang jangan lupa tetap itu sih juga. Oke, jadi intinya kita harus berteman dengan tukang parfum ya, biar nggak bau. Oke, terima kasih. Untuk manifest, gue bisa rangkum sih secara semuanya itu, pertama kita harus yang namanya memulai dulu. Kita harus mengerti apa diri kita, potensi diri kita. Yang kedua kita harus memulai. Ya, kita harus tahu apalah yang harus kita lakukan. Dan habis itu kita nyatet dan juga bersyukur tadi. Dan terakhir lingkungan kita harus diimprove. Itu dia untuk podcast episode 1 kita. Thank you semua yang udah nonton, viewers di YouTube, dimanapun kalian berada. Ini dia PianoCast episode 1. Thank you so much for watching, dan jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Bye-bye. Bye.